Amin. Dengan cara itu Injil kerajaannya akan sampai ke seluruh dunia. Makin hari makin hebat. Nah, itulah hati Tuhan. Jangan biarkan setan mencuri hidup kita dengan internet. Ya, saya akan akhiri dengan konsep ini. Kalau tadi Daniel 12 ayat 3, orang-orang bijaksana akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dengarkan, setan juga memakai ayat itu. Maka cyber, ya situs-situs porno akan memimpin banyak orang ke neraka. Betul tidak? Kalau dipakai untuk yang jahat, orang akan terpimpin ke neraka. Dan itu pilihan kita semua. Apa yang kita mau pakai? Tuhan sedih. Apa saja yang dia ciptakan, ingat tadi Roma 11:36, segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kembali kepada dia. Tapi sayang, anak-anak Tuhan tidak berhikmat, tidak pandai, sehingga setan yang memakai semuanya itu. Saya akan akhiri dengan 2 ayat, saudara. Yang pertama, Lukas 16 ayat yang ke-9. Satu-satunya ayat di Alkitab yang mengatakan uang itu untuk apa, cuma ayat ini. Tidak ada ayat lain dalam Alkitab yang mengajarkan uang itu untuk apa. Saya senang sekali melihat ini. Dan aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan menggunakan uang. Mamon itu adalah uang. Yang saya ulangi, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mana itu kemah abadi? Surga. Oke, saya balik. Saudara, zaman Tuhan Yesus hidup, orang-orang Yahudi, para guru-guru Yahudi, rabi-rabi Yahudi itu mengajarkan setan, uang mamon itu setan. Istilah sekarang ya, kalau dulu mamon. Jadi begitu dengan kata mamon, orang tahu itu setan. Nah, saya itu sudah lama sekali mengajak gereja, ayo kita kembali kepada prinsip ini. Ya, semua orang Kristen setuju mengatakan uang itu adalah setan. Jadi begini caranya. Kalau ada orang tanya, setanmu berapa? 4 miliar. Wih, banyak sekali. Lalu anak kecil bilang, mama minta setan 10.000. Anak itu mikir, setannya banyak betul. Bagus bukan kata itu? Nah, ini arti ayat itu, saudara. Uang itu memang setan. Betul tidak? Lihat, suami istri bisa bercerai gara-gara uang. Kakak adik kandung bisa bunuh-bunuhan gara-gara uang. Orang tua dengan anak bisa pisah gara-gara uang. Dia setan betul. Tapi kalau kita injak dia tunduk. Kalau kita taruh di kepala, dia akan mimpin kita. Yang menarik adalah kata ini. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan uang. Artinya apa? Artinya, pakai uang saudara untuk menginjil. Itu artinya. Mengikat persahabatan itu penginjilan. Saudara, sampai 4 tahun yang lalu, saya itu kemanapun juga pasti bawa handphone baru. Tahun itu saya paling banyak itu beli Nokia 3315. Di samping murah, praktis. Kenapa? Karena kalau saya nginjil di sopir taksi, di bis, di mana saja, waktu itu tidak semua orang punya handphone. Saya pasti kasih handphone baru. Dan ada nomornya. Untuk apa? Saya mau nginjili dia. Untuk saya bisa kontak dia bisa kontak saya. Itu metode ayat 9 ini tadi. Gunakan uang untuk penginjilan. Gunakan cyber untuk penginjilan. Sebab komputer itu nggak murah, itu mahal. Tapi kalau kita punya motivasi untuk penginjilan, Tuhan akan memberkati betul-betul. Janji anak-anak muda, kalian akan dipakai Tuhan. Yang jual komputer pakai itu baik-baik. Tapi yang penting kalimat terakhir itu, kalau mamon itu tidak dipakai untuk penginjilan, ini bahaya. Apabila suatu hari mamon itu tidak bisa menolong kamu lagi, apa kata lain uang tidak bisa menolong? Berarti orang itu bagaimana? Mati. Lihat itu kalau dokter berkata nggak ada harapan.
Walaupun dia orang kaya raya, bisa beli nyawa? Nggak bisa. Apabila uang itu tidak dapat menolong lagi, berarti orang itu mati. Tapi karena mamonnya, uangnya digunakan untuk penginjilan, maka orang itu diterima di surga. Tapi ayo kita balik. Kalau orang itu pelit, walaupun Kristen, dia pasti masuk neraka. Walaupun nggak mencuri, nggak membunuh, nggak berzina. Betul tidak? Kalau uang yang saudara punya tidak dipakai untuk penginjilan dan kita mati, gak akan di kemah abadi. Ngeri sekali. Ayat terakhir, kan tadi bilang 2 ayat toh? Kejadian 11 ayat yang ke-6. Ini kita ketemu orang pintar lagi di sini. Hebat. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Kita masih ingat kisah apa di kejadian 11? Menara Babel. Bangunan permanen dan bertingkat pertama di dunia, saudara. Di dunia, bayangkan. Ketika mereka berhasil membuat bangunan itu, Papa kagum. Wah, hebat sekali. Bayangkan, semen aja belum ditemukan orang. Bagaimana mereka bisa bangun bangunan bertingkat seperti itu? Besi beton aja belum ada. Kenapa tidak roboh bangunan bertingkat itu? Nah, setelah jadi, Papa berkata begini. Dan ia, Yahweh, berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini, yaitu menara itu, bangunan bertingkat ini, barulah permulaan usaha manusia, usaha mereka. Dengar kalimat terakhir. Mulai dari sekarang. Dari kapan? Menara Babel didirikan. Oke? Ini cara kita belajar Alkitab. Mulai dari Menara Babel didirikan sampai sekarang ini, maksudnya apapun juga yang manusia rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saya dapat rahasia tahun 83, saudara. Saya bengong, saya kaget, saya syok, saya kenapa? Dengar, firman ini dahsyat. Mulai dari Menara Babel didirikan sampai sekarang ini, dan akan sampai dunia ini berakhir, apa saja yang direncanakan manusia dijamin pasti jadi. Enggak ada yang enggak dapat terlaksana. Setelah saya sadar dari kekagetan saya, dengarkan ya, dengarkan. Saya berkata, Papa, harusnya ini diberi batas kecuali. Kenapa? Saya mau tanya kepada saudara. Sebodoh-bodohnya seorang pencuri, ya dengar ya, sebodoh-bodohnya seorang pencuri, dia lewat depan rumah kosong, kok rumah itu kosong? Minggu depan dia lewat lagi, kok masih kosong? Dengar, sebodoh-bodohnya seorang pencuri, kalau dia mau mencuri, merencana dulu atau tidak? Enggak mungkin langsung masuk rumah itu, goblok itu. Pemerkosa, pembunuh, perampok, merencana dulu tidak? Nah, ini yang saya berkata, Papa, akhirnya kena semua. Apa saja, segala sesuatu yang direncanakan manusia pasti dapat dikerjakan. Kesimpulannya apa lewat ayat ini? Berarti di dunia ada orang bodoh atau tidak kalau kita pakai ayat ini? Coba jawab, ada orang bodoh tidak? Tidak. Sebab semua kita bisa merencana. Simpen ayat ini, tolong Pak Stanley, ini anak-anak harus digalakkan. Merencana. Saya tanya lagi, merencana itu perlu bayar tidak? Maaf ya, sambil ngupil bisa merencana. Amin. Garuk kuping bisa merencana. Maaf, saya itu kalau ngomong apa adanya. Saudara duduk di WC sekian menit itu pun bisa merencana. Maka itu saya marah kalau anak muda lama-lama di WC cuma mikir kapan kawin, kapan kaya, kapan kaya, kapan kawin. Awas kamu. Itu buang-buang waktu saja. Duduk di WC itu rencanakan sesuatu.
Amin. Secara cuma jalan kaki 2 menit bisa merencana sesuatu. Amin. Dengan cara itu Injil kerajaannya akan sampai ke seluruh dunia.